Bagaimana bisa surplus tahun 2015? 2015 itu ada peristiwa yang namanya El Nino. El Nino itu kemarau berkepanjangan. Setiap ada El Nino pasti produksi 3 komoditas, Mas. Gul, tebu, padi, jagung turun. Kalau ada El Nino. Gimana terus kemudian dinyatakan tahun 2015 surplus? Lah surplus dari mana? Berapa yang diderita, kerugian masyarakat yang diderita, kita hitung 3 bulan saja, Mas. Yang harus ditanggung masyarakat karena kenaikan harga gula akibat tidak impor, nilainya 8 triliun. Dan setiap pemerintahan sejak zaman SBY ada program swasembada gula. Lalu isinya apa? Ya isinya cong kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cerdas. Ya, sahabat RH sekalian, saya bersama Profesor Dwi Andreas, ya, akademisi atau dosen dari Institut Pertanian Bogor. Atau institut fleksibel banget. Sekarang IPB University, Mas. Oh, IPB University sekarang, bukan lagi institut ya. Jadi I-nya itu apa? Indonesia. Ya, nggak ngerti lah. Pokoknya university yang institut ya makanya. Jadi dari IPB University. University apa istilahnya ya pokoknya istilahnya nggak ngerti apa itu IPB, tapi intinya adalah beliau pengajar di Fakultas Pertanian. Karena di IPB itu ada fakultas tekniknya juga enggak? Teknik pertanian ada. Barang tentu. Kedokteran ada, Mas. Oke, luar biasa kan. Kedokteran hewan dan kedokteran manusia ada dua-duanya. Termasuk di ITB. Ada juga di Fakultas Ekonomi. Oh iya, ekonomi kita ada, Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Jadi Prof, saya panggil Prof ya. Saya hanya ingin mengingatkan Sobat RH sekalian bahwa beliau baru saja menyampaikan keterangan ahli di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ya. Jakarta Selatan dalam kasus yang menersangkakan Tom Lembong, dan ini pra-peradilan dengan hakim tunggal, dan nanti 1 pekan akan maksimal 2 pekan akan putus apakah Tom Lembong akan tetap dijadikan tersangka atau kemudian status tersangkanya akan dicabut. Nah, salah satu aspek yang kita pahami dari pemberitaan media adalah soal impor gula. Sahibul Hikayat mengatakan one day Indonesia sudah surplus gulanya. Karena sudah surplus tersebut not necessary untuk impor lagi. Tapi di sisi lain ada juga fakta yang mengatakan Indonesia impor gula, tapi yang diimpor tuh harusnya gula kristal putih, tapi yang diimpor gula kristal mentah yang bisa melibatkan swasta. Nah, disitulah kemudian Tom Lembong juga dipermasalahkan. Jadi ada 2 soal yang dipermasalahkan, soal kelebihan stok gula dalam negeri dan soal impor gula kristal putih. Entah mana yang benar, mana yang salah, kok seperti tidak solid, tapi Prof. Dwi Andreas akan menerangkannya seterang-terangnya selain di hadapan majelis hakim, di hadapan RH Channel dan sobat-sobat sekalian. Silakan Prof. Ya, terima kasih Mas Refli atas undangannya. Ya, terkait tadi ya, itu memang menjadi kontroversi ya, isu bahwa Tom Lembong mengimpor gula justru ketika kita sedang surplus. Kan yang itu kan yang isu pertama. Lalu isu kedua, kenapa kok enggak mengimpor GKP secara langsung? Gula kristal putih, tapi kemudian mengimpor malah raw sugar, gula mentah. Kristal mentah. Gula mentah, Mas. Jadi itu. Nah, apakah betul Indonesia surplus? Ini pertanyaan this is the question yang ditanyakan ya. Jadi gini, Indonesia itu sempat swasembada sampai tahun 1994. Jadi di tahun 1994 seluruh kebutuhan
gula kita hampir seluruhnya itu bisa dipenuhi dari produksi dalam negeri. Dalam arti apa yang diproduksi oleh PG-PG gula tersebut yang punya kebun itu mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Sampai tahun 94 saja. Kalaupun ada impor yang terjadi kecil sebelum 1994. Nah setelah itu produksi kita nggak naik-naik, konsumsi selalu mengalami peningkatan. Kan? Jadi produksi relatif stabil, stagnan selama hampir 43 tahun terakhir ini Mas. Jadi itu karena apa pertumbuhan penduduk, kebutuhan konsumsi meningkat plus karena kebutuhan di industri makanan dan minuman. Nah, luas panen, bagaimana luas panen? Pemerintah sering menggembar-gemborkan swasembada gula, tapi tidak pernah berhasil. Jadi luas panen selama 43 tahun terakhir ini. Sejak 94. 80 lah Mas. Oh sejak 80 tahun. Ya, 43 tahun ya. 43 tahun. Sejak tahun 80-an itu. Jadi sampai sekarang ini luas panen tebu atau luas tanam lah kalau karena nanti dipanen. Luas panen tebu itu hanya 350.000 sampai 450.000 hektar dan tidak bertambah-tambah, fluktuatif kan, sekitar itu juga. Nah, lalu yang lebih mengkhawatirkan ini terkait produktivitas. Produktivitas itu apa? Produksi gula, perluasan area. Produksi hablur atau gula per hektar. Nah, di sini itu terus mengalami penurunan. Jadi produktivitas kalau dari catatan saya, produktivitas tahun yang tertinggi itu tahun 1987. Berapa produktivitas tahun 1987? Itu 6,5 ton. Gula hablur per hektar. Saat ini tahun 2023 berapa Mas? Hanya 5,3 ton. Bisa dibayangkan penurunan cukup tajam. Dan kita di bawah Thailand. Thailand berapa produktivitasnya? 6,8 ton. Di bawah juga Brasil. Brasil itu jauh lebih tinggi, 8,7 ton. Per hektar. Untuk itu kenapa kok kita harus ngimpor gula dari Thailand dan Brasil? Jadi itu produktivitas. Nah sudah barang tentu produktivitas dikalikan luas panen ketemu produksi. Dan produksi ini stagnan 43 tahun terakhir, stagnan. Bisa dibayangkan, sedangkan konsumsi terus mengalami peningkatan. Sehingga sejak tahun 95 neraca antara konsumsi dan produksi semakin melebar. Dan saat ini kita merupakan importer gula terbesar sedunia. Mengalahkan Cina. Berapa netnya? Impor kita tahun 2022 kemarin 6 juta ton. 6 juta ton. Ya, tahun 2023 turun jadi sekitar 5, sekian juta ton. Jadi itu impor baik untuk gula kristal putih yang kita sebut gula pasir tersebut dan raw sugar gula mentah yang diolah menjadi GKR. GKR ini gula kristal rafinasi. Gula kristal rafinasi untuk apa? Untuk kebutuhan industri. Jadi itu yang terbesar memang impor untuk gula rafinasi. Lalu yang kedua yang tadi terkait. Artinya saya tegaskan bahwa dengan data statistik yang ada tidak benar di suatu masa kita kelebihan produksi gula di suatu masa setelah tahun 94. Iya, betul. Nggak mungkin. Termasuk tahun ketika Tom Lembong menjadi menteri yaitu tahun 2015. Iya. Jadi tidak mungkin ya. Tidak mungkin. Ya itu kita bicara tentang data statistik ya. Silakan teruskan. Ya, jadi itu terkait dengan data bahwa kita setiap tahun selalu mengalami defisit. Defisit terkait dengan konsumsi minus produksi. Kan selalu dan defisitnya semakin lama semakin melebar. Nah, ada dua pengertian. Yang satu itu defisit gula kristal putih. Karena apa? Ada peraturan di Indonesia, gula kristal putih itu akan dipasok oleh industri gula dalam negeri yang dari tebu. Jadi PG-PG yang memiliki kebun tebu, dia akan PG itu apa? Perusahaan gula. Perusahaan gula. Pabrik gula lah. Pabrik gula. Jadi pabrik gula yang punya kebun itu dia memproduksi gula, jadinya gula kristal putih itu atau gula pasir. Dan
Yang boleh dikonsumsi oleh rakyat Indonesia hanya gula pasir, gula kristal putih yang dikonsumsi untuk kepentingan umum. Oke, kalau yang itu yang bongkar gula rafinasi bukan. Ada dua, yang gula rafinasi itu untuk keperluan industri. Nah, memang aturan itu hanya ada di Indonesia, Mas. Di luar negeri nggak ada. Nggak ada pemilahan antara gula kristal rafinasi dengan gula kristal putih, nggak ada. Nggak ada. Kalau kita kemana pun nggak akan ada. Itu ada gula yang bongkahan-bongkahan itu gula apa itu? Bukan, itu kan ya gula aren, gula apa. Oh, itu bongkahan itu gula aren, bukan gula aren, bukan gula dari tebu gula ya. kelapa bukan gula tebu. Gula tebu ya. Gula batok, maksudnya kayak kalau kita minum teh itu dikasih gula tapi gulanya kuning. Warnanya agak kuning, dari tebu juga tapi seperti gula ini. Ya itu memang gini. Ada perbedaan raw sugar, gula mentah ya. Sebenarnya gula mentah ya yang mendekati gula kuning-kuning itu. Lalu gula kristal putih dan gula rafinasi. Nah, perbedaannya apa? Hanya di tingkat kemurnian. Nah, jadi kalau gula kristal putih itu ini agak teknis ya, itu ada nilai yang namanya IU, International Unit. Kalau gula kristal rafinasi itu International Unitnya harus kurang dari 45. Dalam arti itu tingkat kecerahan lah. Jadi itu. Lalu keputihannya tingkat keputihan ya. Lalu semakin membesar itu yang disebut sebagai gula kristal putih atau gula pasir yang kita kenal. Itu international unitnya ya antara 200 sampai 400 ya. Lalu kemudian raw sugar itu di atas 1000. Jadi semakin putih itu semakin banyak teknologi harus digunakan untuk memurnikan. Nah, yang kita konsumsi makanya tidak bagus gula putih untuk penyakit gula. Dua-duanya nggak bagus. Bagus. Karena yang gula kristal putih yang kita konsumsi itu karena warnanya nggak putih cerah ya, agak kecoklatan. Sebenarnya, itu bisa dilihat nanti lah. Kalau dia putih betul itu kita curiga itu rafinasi. Jadi itu. Rafinasi itu gula buatan. Bukan gula buatan, Mas. Jadi diolah dari raw sugar, gula mentah tadi kan Diolah bisa jadi dua jenis. Kalau pabriknya bagus, dia bisa mengolah sampai tingkat yang tinggi yang disebut sebagai gula kristal rafinasi, GKR. Nah, kalau pabrik-pabrik kita, PG-PG kita ngolahnya cukup sampai GKP, gula kristal putih. Lalu apa bedanya gula murni dengan gula kristal putih? Itu bedanya hanya di senyawa pencemarnya. Senyawa pencemarnya juga nggak bahaya karena senyawa pencemarnya itu hanya dua saja. Yang satu ya mohon maaf sangat teknis ya. Yang satu itu fruktosa, yang kedua glukosa. Sedangkan gula itu sukrosa. Jadi itu aja Mas. Nah untuk itu gula yang lebih coklat-coklat itu lebih manis dibanding yang gula putih karena ada fruktosanya. Ada fruktosanya sehingga lebih manis sebenarnya. Kembali kepada Tom Lembong ya, karena itu permasalahan kita. Jadi kan ada dua masalah nih, Prof ya. Masalah pertama sudah clear bahwa yang namanya kelebihan produksi gula itu tidak pernah ada. Setelah tahun 94. Betul. Termasuk 2015 firm Indonesia tetap butuh impor. Satu sisi. Nah, bagaimana dengan soal regulasi? Ini bukan terkait dengan ekspertis Prof Andreas, tapi kalau Prof Andreas tahu kan biasanya kadang-kadang orang tahu teknis, tahu regulasinya kan. Bagaimana terkait dengan regulasi yang mengatakan bahwa harusnya pada waktu itu yang diimpor adalah GKP, gula kristal putih. Kok yang diimpor gula kristal mentah? Dan itu melibatkan beberapa perusahaan non BUMN yang kemudian dikalkulasi keuntungan perusahaan non BUMN yang 400 miliar itu tiba-tiba dikatakan dinisbatkan sebagai kerugian negara. Artinya as expected harusnya keuntungan 400 miliar tapi tiba-tiba tak dapat itu. BUMN cuma dapat fee-nya doang yang kalau saya kalikan cuma 11 miliar 25 juta. Nah, bagaimana kondisi pada waktu itu yang Prof Andreas ketahui? Kok tiba-tiba yang mengimpor itu adalah swasta dan gula kristal mentah, bukan gula kristal putih sebagaimana diklaim kejaksaan, yang menyebabkan negara kehilangan potensial. Ada potensial loss di situ. Silakan. Yang pertama terkait dengan alasan dulu ya Mas ya. Alasan mengapa mengimpor gula. Mengapa itu harus dilakukan?
mutlak dilakukan. Jadi gini, tahun 2014 itu produksi gula kita dari tebu kita itu 2,6 juta ton. Dan itu terus mengalami penurunan. Tahun 2015 jadi 2,5 juta ton, tahun 2016 bahkan tinggal 2,2 juta ton dan 2017 turun lagi menjadi 2,12 juta ton. Jadi produksi tebu itu dari tahun 2014 ke tahun 2017 turun terus. Itu yang pertama. Lalu hal yang kedua yang sangat penting itu namanya stok. Jadi setiap akhir tahun kita menghitung stok. Nah ini celakannya. Jadi stok gula kita itu juga mengalami penurunan yang cukup tajam. Jadi stok gula kita di tahun 2014 akhir tahun 2014 itu di 1,18 juta ton stok gula nasional. Lalu kemudian di tahun 2015 akhir tahun 2015 tinggal 817.000 Mas. Ada hitungan yang sehat gak yang safe? Kenapa? Yang safe berapa harusnya? Loh yang safe yang harus mengamankan 5 bulan lah, 5 kali sekitar 230.000 per bulan. Jadi itu yang safe. Jika safe-nya ya sekitar 1,2 1,3 juta ton. Safe-nya. Padahal itu tinggal 817.000 ton. Ya di bawah. Nah, kenapa demikian itu saya anggap sebagai sesuatu yang amat sangat riskan. Karena pasti akan menimbulkan gejolak harga di masyarakat. Nah untuk itu 817 itu hanya tahan berapa Mas? Hanya tahan 3,3 bulan. Bisa dibayangkan. Stok gula kita hanya tahan 3,3 bulan. Padahal menggiling tebu itu nanti baru di bulan Mei Juni. Panennya. Ya panen dan menggiling. Ya. Kan menggiling harus dijadikan gula dan sebagainya. Ya. Sehingga ada jeda waktu yang sekian lama. Kalau tidak segera diputuskan impor selesai kita Mas. Selesai itu pasti harga gula akan melonjak luar biasa tinggi. Untuk itu diputuskan impor. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa kok nggak diputuskan GKP? Nah, gimana sih mikirnya kok diputuskan GKP? GKP kan sudah gula dalam bentuk jadi. Ngapain? Nah itu kan yang menguntungkan eksportirnya, kan? Kalau kita ngimpor gula kristal mentah, raw sugar, kita olah di sini, kan nilai tambahnya kita nikmati. Jadi dari situ sudah nggak masuk akal lah, udahlah. Kenapa nggak ngimpor GKP lah? Ini pertanyaannya yang salah. Aneh malah ya? Malah aneh. Kalau mengapa tidak ngimpor GKP? Ya amat sangat aneh. Jadi kita menyerahkan nilai tambah ke negara lain berarti. I know. Jadi kalau kita GKP kan terkesan di masyarakat ya. Kok tidak ngimpor GKP padahal kan bisa langsung GKP kan begitu. Seolah-olah nih. Kalau ngimpor GKP ya kan begitu. Anda untung besar loh, kan begitu? Siapa yang untung? Padahal Prof. Andreas mengatakan kalau GKP yang diimpor, ya eksportir sana yang iyalah pabrik di Thailand dan Brasilia lah yang untung lah. Karena menjual dengan harga tinggi pastinya kan? Iyalah ya pastilah kan ada biaya pengolahan dari raw sugar ke GKP untuk peningkatan nilai tambah. Kan ada nilai tambah dari raw sugar ke GKP. Dan ketika itu kita mengimpor raw sugar di Indonesia, kita dapat nilai tambah dari mengolah raw sugar ke GKP. Nilai tambah itu kita nikmati. Nilai tambah itulah yang kemudian menjadi keuntungan pihak swasta. Walaupun pihak swasta yang untung tapi kan terjadi maksudnya perputarannya di Indonesia uangnya. Jadi walaupun uang itu ke swasta, tetapi perputaran terjadi di sini. Iya pasti. Jadi kalau seandainya yang diimpor gula kristal putih itu tidak serta-merta yang keuntungan 400 miliar itu akan didapat karena harganya udah tinggi dari nilai impornya kan. Ya memang ada harga internasional terkait dengan GKP memang ada, tapi ya nggak masuk akal lah. Sama aja kita memiliki. Saya ingin mengatakan menegaskan bahwa tetap lebih menguntungkan impor gula mentah, raw sugar ketimbang gula kristal putih yang sudah jadi. Oh ya pasti. Karena nilai tambah pengolahannya di dalam negeri. Betul. Nilai tambah yang diperoleh dari pengolahan tersebut berputar di dalam negeri. Jadi kalau kita bicara tentang perekonomian tidak merugikan perekonomian ini. Ya enggak lah kalau kita bicara secara keseluruhan. Maksudnya ini kita head to head ya antara mengimpor gula kristal putih dan
gula mentah atau raw sugar gitu. Clear. Ada lagi Prof Andreas yang saya sudah terjawab ya dua hal ini ya. Soal tadi produksi gula yang katanya surplus tuh zong. Gimana Mas? Tak potong dulu. Bagaimana bisa surplus tahun 2015? 2015 itu ada peristiwa yang namanya El Nino. El Nino itu kemarau berkepanjangan. Setiap ada El Nino pasti produksi 3 komoditas Mas. Tebu, padi, jagung turun. Kalau ada El Nino. Gimana terus kemudian dinyatakan tahun 2015 surplus? Lah surplus dari mana? Data juga menyatakan turun produksinya kan, data resmi. Jadi jelas itu. Jadi itu udah clear ya. Lalu yang kedua tadi yang sangat penting karena itu terkait harga stok. Bisa dibayangkan stok akhir tahun 2014 ke 2015 turun 400 ribu. Bisa dibayangkan amat sangat besar kan. Dan itu sudah barang tentu amat sangat berisiko, sangat riskan kalau pemerintah tidak melakukan impor raw sugar nanti yang diolah jadi kristal gula putih itu pasti terjadi lonjakan harga yang luar biasa. Ya jelas ya. Kalau standingnya di sini jelas. Karena tadi berarti logika kejaksaan itu agak sontoloyo juga. Saya ngerti. Karena gini, karena dia mengatakan seolah-olah mengimpor gula kristal putih itu adalah tindakan yang benar, lebih benar dibandingkan raw sugar. Yang ngawur. Karena kalau gula kristal putih yang langsung diimpor, maka keuntungannya langsung seolah-olah begitu ya. Iyalah. Padahal bukan begitu. Multiplier efek ekonominya justru gula mentah raw sugar gitu ya. Sama saja lah gandum. Kenapa kan kita mengimpor gandum dalam bentuk biji? Kenapa nggak tepung aja langsung? Kan mereka juga memproduksi tepung gandum. Diolah di Indonesia. Ditingkatnya dari gandum biji jadi tepung diekspor lagi. Kan? Itu. Jelas ya. Jelas, sangat jelas. Ada lagi Prof Andreas yang mau ditambahkan yang barangkali menjadi catatan dalam kasus Tom Lembong ini. Dua itu saya sudah satisfy, sudah terjawab tuh. Silakan. Yang lainnya ini yang sangat penting Mas, terkait isu ekonomi. Kan jadi itu. Nah tadi saya sampaikan bahwa stok gula nasional kita sangat rendah, 817 ribu ton dan itu hanya bisa bertahan 3,3 bulan. Padahal produksi dalam negeri baru mulai di Mei dan Juni. Juni 2016. Itu kan. Nah, itu menyebabkan itu belum apa-apa ya, itu sudah menyebabkan kenaikan harga yang cukup tinggi. Ini sebagai salah satu contoh ya. Gejala psikologis ini aja sudah menaikkan harga Mas. ya. Ini ya Mas, di Januari 2015 itu harga gula di tingkat konsumen itu 11.167 per kilo. Di Januari 2015. 2015 kita mengalami El Nino. Produksi turun. Lalu kemudian stok menjadi turun drastis kan. Itu yang menyebabkan terjadi lonjakan harga di bulan April saja sudah melonjak Mas. Berapa? Dari 11.167 ke 13.427. Hanya dalam tempo singkat kan ya. Lalu kemudian bertahan di angka sekitar 13 ribuan, 13.200, 13.400. Lalu mulai meningkat lagi itu mulai Januari 2016. Kan? Mulai Januari meningkat kecil-kecil, April lalu melonjak sampai 16.263 di Juli 2016. Di Juli 2016 kan itu. Nah, keputusan impor kan di Januari 2016 ya. Dan itu pun kan perlu proses. Impor itu perlu proses paling tidak 3 bulan. Nah, perlu proses 3 bulan. Lalu kemudian sehingga perkiraan saya baru masuk gula dan itu belum terdistribusi ke masyarakat loh ya. Itu baru masuk mungkin sekitar April, Mei itu baru masuk. Lalu April, Mei 2016 ya. Lalu kemudian harga gula masih mencapai titik tertingginya di bulan Juli. Di bulan Juli tahun 2016. Lalu kemudian mulai Agustus langsung mulai turun. Karena ada intervensi. Karena ada impor gula impor yang sudah diolah kan. Ada intervensi pasar. Intervensi pasar karena kita sudah mengimpor gula raw sugar yang dijadikan gula kristal putih. Jadi GKP impor tersebut sudah masuk ke pasar. Sehingga perlahan-lahan turun. Mulai bulan Agustus 2016. Nah itu turun terus Mas.
Bisa dibayangkan tahun 2017 harga gula turun terus. Sehingga di akhir tahun 2017 harga gula ini tinggal 12.700. Oke. Bisa dibayangkan Mas, dari 11.000 naik terus sampai 16.000. 16.000 sekian tadi kan di Juli 2016. Kemudian gula impor masuk, lalu ada panen, perlahan-lahan tertekan jadi 12.000. Oke. Di akhir 2017. Jadi 2017 itu datar sehingga turun terus. Jadi itu. Nah, sekarang misalnya ya pemerintah nggak memutuskan impor. Itu ya yang ingin kita bicarakan ya secara ekonomi. Kalau pemerintah tidak memutuskan impor, saya yakin harga gula akan di atas 20.000 per kilo pada saat itu. Iya. Kan? Nah, kalau harga gula di atas 20.000, kita ambil saja 20.000. Sedangkan harga keekonomiannya 12.000, berarti kan ada selisih Mas. 8.000 per kilo. Berapa yang diderita, kerugian masyarakat yang diderita, kita hitung 3 bulan saja Mas. Yang harus ditanggung masyarakat karena kenaikan harga gula akibat tidak impor, nilainya 8 triliun. Oke, kalau kita tidak mau impor. Ya, nilainya 8 triliun. Karena saya pernah mengalami kasus yang sama ketika bawang putih. Iya. Bawang putih itu tahun 2007, Menteri itu 2017 maaf, Menteri mencanangkan swasembada bawang putih. Lalu kemudian 2 tahun janjinya ke Presiden 2 tahun swasembada bawang putih. 2019 kan seharusnya sudah swasembada. Ternyata enggak. Lalu apa yang dilakukan? Diturunkan impornya bawang putih Mas. Bawang putih diturunkan berapa? Hampir 100.000 ton. Hanya 100.000 ton. Harga bawang putih langsung melonjak dari 26.000 ke 64.000. Dan berapa kerugian konsumen hanya dalam tempo 3 bulan 1 triliun. Oke. Itu hanya bawang putih. Gula kan jauh lebih besar. Perhitungan saya, kalaupun itu tidak dilakukan, maka kerugian yang diterima konsumen 8 triliun. 8 triliun kalau 8 triliun kalau tidak dilakukan impor. Betul. Itu, jadi Mas, kalau seandainya kita bilang surplus dan tidak impor 8 triliun, kita bukan lagi 400 miliar. Iya. Jadi kerugian itu ya, ada kerugian yang sifatnya ekonomi ya, artinya perekonomian yang dirugikan. Betul. Ada kerugian negara. Jadi kerugian negaranya kecil banget, itu pun as expected ya 400 miliar. Tapi kerugian perekonomian itu sampai 8 triliun ya. Kerugian masyarakat Mas. Kalau kita bicara negara kan harusnya masyarakat dilibatkan, jangan hanya pemerintah saja kan. Kerugian masyarakat 8 triliun. Kalau tidak diputuskan. Prof. Andreas, kita coba kalau ada lagi yang mau ditambahkan, yang penting, yang jangan sampai kemudian pulang dari RH Channel saya belum menyampaikan ini nih. Cukup Mas. Cukup. Itu yang tapi paling gini, penting. Ada juga orang mengatakan, tapi gula ini kan suka sekali jadi bahan komoditi untuk permainan spekulan. Ya kan, mereka yang dapatkan license import itu seperti menikmati gula-gulanya. Karena kalau dapat misalnya semacam the right to import ya kan, saya nggak tahu itu apa, izin importasi lah, izin impor. Wah, bisa kipas-kipas kita kan, keuntungan tuh langsung. Kita ngimpor sekian akan dimakan oleh Bulog ya atau apa? Ya, impor kan ada 2 Mas. Yang satu yang dilakukan oleh pemerintah. Ya kan? Ini saya bicara swasta lah, swasta. Swasta kan biasanya dia memproduksi untuk GKR, gula kristal rafinasi. Gula kristal rafinasi untuk keperluan industri. Oke. Intinya adalah kalau kita bicara tentang korupsi yang dilakukan oleh pemerintah kan, makin besar impornya, makin aduhai kan begitu. Makin aduhai ngentitnya gitu. Itu gimana isu seperti ini? Gimana kemudian kita berdasarkan data dan fakta yang dipunyai Prof. Andreas? Iya gini, setiap impor itu selalu menguntungkan, pasti. Saya pastikan. Kan menguntungkan orang yang mengimpor ya, siapapun dia. Siapapun dia. Entah pemerintah, entah swasta. Pasti akan menguntungkan mereka. Nah karena apa? Karena disparitas harga antara komoditas pangan yang dipasarkan di internasional dengan harga domestik, disparitasnya cukup tinggi. Jadi itu. Yang domestik jauh lebih tinggi? Jauh lebih tinggi dibanding harga internasional. Dan itu pembentukan mekanisme pasar atau kebijakan pemerintah?
Nah ini gini, beberapa teman mungkin sering lupa bahwa harga yang terbentuk di pasar internasional itu karakternya low artificial price. Oke. Sebagai contoh saja gini Mas, tahun 2017 Thailand itu kelebihan stok surplus 12 juta ton beras. Ya. Bisa dibayangkan pada saat itu Thailand jualan beras yang sudah umurnya setahun di harga 110 US dollar per ton. Bisa dibayangkan itu berapa kalau sekarang dikonversi ke sekarang ini ya sekitar 1.600 rupiah per kilo. Itu beras premium. Lalu apakah biaya produksi di Thailand segitu? Ya pasti enggak lah kan. Untuk itu kenapa harga yang terbentuk di pasar internasional kita harus hati-hati. Bisa jadi yang biasanya terjadi adalah low artificial price. Harganya rendah tapi artificial sesungguhnya. Kenapa artificial? Yang pertama karena surplus. Surplus kan harus dikeluarkan etol cost kan? Itu. Lalu kedua, terutama negara maju itu subsidi ke pertaniannya luar biasa besar. Amerika Serikat untuk subsidi pangan kan dan di pertanian di dalamnya itu kalau dirupiahkan per tahunnya 1.200 triliun. Sehingga Amerika bisa menggelontorkan gandum ke Indonesia dengan harga yang relatif murah. Itu sebagai salah satu contoh. Bisa menjual kedelai ke Indonesia dengan harga yang jauh lebih murah dibanding biaya produksi kedelai di Indonesia. Sama ceritanya untuk semua komoditas. Kalau nggak seperti itu ya kita nggak akan impor lah pasti. Ngapain? Iya. Itu Mas. Kira-kira begitu Prof. Mencerahkan Prof. Sudah mereka, karena saya sendiri sudah juga mendapatkan jawaban yang jelas. Tetapi tadi mungkin nggak sebenarnya kita mengurangi konsumsi gula dalam negeri itu? Apa yang menyebabkan konsumsi gula dalam negeri itu paling banyak? Why? Kemudian apalagi yang tadi yang menurut saya tadi penting? Ya itu dulu, silakan. Ya. Konsumsi memang betul. Konsumsi gula itu ada dua, Mas. Yang satu tadi konsumsi gula untuk masyarakat ya, yang kita sebut sebagai gula pasir. Kalau bahasa teknisnya tadi gula kristal putih itu kan gula pasir yang dijual di toko-toko itu kan ya. Lalu yang kedua gula rafinasi. Nah, memang kebutuhan gula pasir yang kita konsumsi sehari-hari itu juga terus mengalami peningkatan. Kalau sekitar 40-an tahun yang lalu itu baru kira-kira konsumsinya sekitar 2 juta ton. Saat ini sudah 3 juta ton lebih Mas. 3 juta ton lebih, sedangkan produksi gula kristal putih dari produksi tebu dalam negeri itu hanya sekitar ya 2,3, 2,4. Jadi semakin lama selisih di gula kristal putih pun juga semakin besar. Apalagi gula rafinasi. Rafinasi lebih tinggi lagi. Gula rafinasi ini untuk industri. Iya, untuk industri makanan dan minuman, tapi kan masuknya ke perut orang Indonesia juga. Artinya, jadi itu satu-satunya cara bukan mengurangi konsumsi gula tapi meningkatkan produksi gula ya, karena konsumsi itu kondisio sine qua non, nggak terelakkan gitu ya. Ya nggak terelakkan karena pertambahan penduduk ya, terutama karena pertambahan penduduk, lalu perkembangan industri. Industri makanan minuman itu kan pertumbuhannya 5-6% Mas per tahun. Pertumbuhan penduduk saat ini 1,2%, bisa dibayangkan kan? Berarti ya otomatis pasti kebutuhan gula untuk industri semakin lama semakin meningkat. Dan jadi itu nggak bisa dihindari itu. Nah jadi ya otomatis memang betul langkah yang tercerdas itu sebenarnya meningkatkan produksi gula dalam negeri. Jadi itu dan setiap pemerintahan sejak zaman SBY ada program swasembada gula. Lalu isinya apa? Ya isinya cong kan. Jokowi juga ada program swasembada gula, isinya apa ya kita lihat sendiri kan. Song juga. Karena apa? Selama tadi sudah saya sampaikan 43 tahun luas lahan tebu nggak meningkat-meningkat, bisa dibayangkan. Sekarang ada lahan tebu apa 1 juta hektar atau apa yang di Merauke itu. Itu lahan tebu kalau saya lihat itu ya Mas ya, itu ya utopi sajalah, mimpi sajalah, udahlah. Kenapa mimpi? Karena apa itu kan sebenarnya sudah dikembangkan pada proyek MIFE. MIFE zamannya Susilo Bambang Yudhoyono. Dan gak berhasil? MIFE, ya gak ada ceritanya lah sampai sekarang. Song kan. Jadi MIFE itu mengembangkan MIFE itu Merauke Integrated Food and Energy Estate.
Iya. Energinya apa ya? Salah satunya tebu itu kan. Itu tebu dan kelapa sawit sudah barang tentu. Iya. Tebu nggak berhasil sama sekali Mas. Itu. Sehingga ya sudah kondisinya seperti ini. Pertanyaannya, kenapa kita nggak berhasil meningkatkan produksi tebu? Bahkan ada satu cerita, ada almarhum Faisal Basri di sini. Petani kita itu buka lahan tebu atas perintah Brazil katanya. Jadi ada di mana, di daerah mana. Jadi mereka buka lahan tebu bukan untuk produksi nasional, tetapi untuk Brazil. Dan hasilnya tentu dikirim ke sana, lalu kita impor pula jangan-jangan ya. Enggak lah, kalau itu enggak. Jadi gini, cerita tebu. Indonesia itu pernah menjadi eksportir gula terbesar nomor 2 di dunia, bisa bayangkan. Setelah Brazil. Oh enggak, setelah Kuba pada saat itu. Kuba ya tahun 1930. Waduh. Jadi itu Mas, tebu ditanam di mana saat itu Mas? Di lahan-lahan sawah di Pulau Jawa. Oke. Ya. Jadi setelah itu kemudian mulai bergeser, kita mulai masuk tahun 60-an, 70-an. Tebu masih ditanam di lahan-lahan sawah di Pulau Jawa, kemudian terusir pelan-pelan. Tahun 80-an itu saya pas kebetulan survei sosial ekonomi pada saat itu mata kuliah ekonomi pertanian. Sosek ya? Sosek. Itu pada waktu itu survei di Klaten Mas. Di Klaten tahun 80-an masih ada yang disebut sebagai sistem gelebakan. Gelebakan itu apa? Nanti kelompok A ini harus tanam tebu. Dipaksa oleh pemerintah. Lalu kemudian setelah itu nanti pindah. Dan karena apa? Kalau petani diminta sukarela nanam tebu, nggak mau. Oke. Karena lebih untung nanam padi. Tebu kan umurnya setahun Mas. Iya. Setahun. Kecuali petani-petani kaya yang lahannya berhektar-hektar. Berapa lama panennya? 13 bulan. 12 sampai 13 bulan. Setahun kan. Nah, berarti mending padi yang bisa 2 kali setahun. Bisa 2 kali 3 kali kan. Untuk itu perlahan-lahan tebu terusir dari Pulau Jawa, kebun tebu. Akibatnya apa ya? Produksi semakin lama semakin turun. Tebu dilimpahkan ke luar Jawa, di Kalimantan ada, di Pleiari, di mana. Tapi semuanya nggak berhasil Mas. Ada memang di Sumatera yang cukup berhasil, pabrik gula swasta yang memiliki kebun tebu di Sumatera ya kan, itu ada. Tapi di wilayah-wilayah tertentu nggak ada yang berhasil. Dicoba buka di Merauke melalui Merauke Integrated Food and Energy Estate, zamannya SBY tahun 2008, gagal total kan. Lalu kemudian di Kalimantan, sebagian Kalimantan juga dibuka zamannya Jokowi, gagal total, nggak ada ceritanya lagi. Sehingga ya sudah segitu itu aja lah. Lahan tebu kita nggak meningkat-ningkat. Pertanyaannya, why gagal total itu kok terkesan begitu? Ya sudah barang tentu banyak hal ya Mas ya. Ya sudah barang tentu yang pertama yang teramat penting adalah faktor tanah dan iklim kan. Tebu kan juga memerlukan kan tanah yang relatif baik untuk menumbuhkan mereka. Kalau enggak produktivitasnya rendah. Ketika produktivitasnya rendah, biayanya tinggi ya sudah. Kalau sebuah perusahaan ya pasti akan ninggalin itu kan. Itu. Jadi itu. Lalu yang kedua infrastruktur. Tebu perlu infrastruktur yang baik. Pengairan perlu, terutama di awal-awal tanam itu, di bulan-bulan awal itu sangat perlu. Di bulan-bulan akhir memang harus kering itu kan. Jadi itu tata kelola air yang baik, budidaya. Nah ini budidaya yang aspek yang buruk untuk kita Mas. Kenapa? Kita praktis tidak berkembang varietas-varietas tebu di Indonesia. Berbeda dengan Brasil itu selalu memperbarui varietasnya, sehingga produktivitas kalau potensi produksi ya di Brasil itu ada bahkan sampai 20 ton gula. Produksi rata-rata tadi saya sampaikan 8,7, bisa dibayangkan. Indonesia nggak berkembang Mas, varietasnya itu saja sudah 20-30 tahun terakhir ini nggak berkembang, sehingga produktivitas kita salah satu yang terendah di dunia, produktivitas tebu kita. Sekarang jadi saya tanya sekarang. Haruskah kita menyerah? Haruskah kita menyerah? Bukan. Haruskah ku ulangi lagi? Oke. Haruskah kita menyerah? Atau kemudian kita tetap semangat untuk membuat
produksi tebu lebih meningkat? Gimana? Oh ya semangat ya. Tapi kalau usulan saya intensifikasi dulu. Perbaiki varietas. Perbaiki produktivitas. Karena tadi kan sudah saya sampaikan produktivitas kita itu sangat rendah, Mas. Kan hanya berapa tadi? Hanya 5,3 ton kan. Bisa dibayangkan 5,3 ton dibanding Thailand yang 6,7, dibanding Brasil yang 8,6. Ya nggak ada apa-apanya lah kita. Belum lagi tetangga kita sebelah selatan itu Australia kan juga mengembangkan tebu. Jauh produktivitasnya. Jadi yang justru yang teramat sebenarnya penting, mereka bukan karena lahan tebunya tapi intensifikasinya tadi. Betul. Dan lahan tebu penting, Mas. Karena kalaupun lahan itu not suitable. Produktivitas mereka itu bukan dipicu oleh lahan tebu saja, tetapi oleh teknologi intensifikasi. Terutama yang teramat penting tadi, varietas. Dan kita selama puluhan tahun tidak berkembang varietas tebu. Sehingga produktivitas tebu kita bahkan tadi kan menurun, saya tunjukkan. Dari tahun 1987 yang paling tinggi kan itu yang 6,5, sekarang hanya 5,3. Bahkan menurun itu kan ya tragis kalau sampai menurun. Itu. Nah, jadi seharusnya di situ konsentrasi penuh bagaimana membuat varietas-varietas yang lebih baik, bagaimana teknik budidaya diperbaiki, ya perlahan-lahan meningkat. Dan pabrik tebu di Jawa kan banyak yang tutup, itu masalahnya juga. Karena itu tadi ketersediaan bahan bakunya semakin lama semakin menurun. Sobat era sekalian, menarik ya apa yang disampaikan oleh Prof. Dwi Andreas, dan mudah-mudahan bisa menjawab dua hal tadi, bahwa tidak pernah terjadi ada surplus produksi tebu sejak 94. Betul. Dan karena itu klaim jaksa yang mengatakan harusnya tidak impor itu tidak benar ya, apalagi dalam konteks tahun 2015-2016 yang stoknya turun. Yang stoknya turun ketika Tom Lembong menjadi Menteri Perdagangan, itu satu. Yang kedua, bahwa mengimpor raw sugar itu secara ekonomi jauh lebih menguntungkan ketimbang mengimpor gula kristal putih yang langsung siap dikonsumsi karena nilai tambahnya dinikmati di dalam negeri. Betul. Jadi sebagai penggerak roda perekonomian ketimbang langsung barang jadi kan begitu ya, antara barang mentah dan barang jadi. Jadi clear dua hal tersebut, mudah-mudahan ini bisa ditangkap oleh hakim untuk membebaskan Tom Lembong sepanjang ya. Saya sama Prof sama itu komitmennya, sepanjang Tom Lembong tidak terima duit. Sangat setuju. Kalau Tom Lembong terima duit sudah. Mau kebijakan apapun itu bullshit namanya ya kan. Betul. Tetapi kalau memang kebijakannya itu rasional dan dia tidak menikmati keuntungan dari pembentukan kebijakan tersebut, maka tidak boleh siapapun warga negara dikriminalisasi. Betul. Prof. Dwi Andreas, silakan closing statement. Bisa 2 jam kalau mau, silakan. Itu kamera kalau mau ke kamera. Digeser ininya sedikit. Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa ini persoalan besar di industri gula nasional kita kan. Bisa dibayangkan selama 43 tahun ini produksi tebu kita ya segitu-segitu saja. Dan ini menghasilkan tantangan besar karena apa? Konsumsi terus mengalami peningkatan. Konsumsi baik untuk yang kita konsumsi sehari-hari yang namanya gula pasir itu, kalau istilah teknisnya gula kristal putih, maupun kebutuhan untuk industri. Ya memang sih idealnya konsumsi gula kita dikurangi dan konsumsi makan kue yang manis-manis juga dikurangi, itu barangkali salah satu solusinya. Lalu yang lainnya sudah barang tentu perlu upaya keras untuk meningkatkan produktivitas tebu kita di Indonesia kan, dan kunci pokoknya adalah pengembangan varietas karena selama 30-40 tahun sampai sekarang ini nggak banyak berubah varietas-varietas tebu. Dan sebagaimana tadi saya sampaikan, produktivitas tebu kita dalam bentuk gula, dalam bentuk ablur per hektar itu salah satu yang paling rendah. Kita jauh lebih rendah dibanding Thailand, apalagi Brasil yang menjadi nomor 1 di dunia untuk produksi tebu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, yang lainnya tadi sudah kita diskusikan. Terima kasih. Ya saudara sekalian, mudah-mudahan ini menjawab ya soal yang dituduhkan itu sangat tidak benar, dan kita jangan main unsur kalau memang tidak ada yang namanya niat jahat ya. Tidak ada yang namanya
mens rea. Kalau tidak ada mens rea ya sepatutnya tidak ditersangkakan, karena ini penting bagi kita semua, tidak hanya bagi Tom Lembong tapi bagi siapapun whoever yang kebetulan berseberangan dengan kekuasaan, jangan dikriminalisasi hanya karena berbeda. Sementara yang ceto welo-welo korupsi malah dipakai di kekuasaan, dijadikan pejabat publik. Itu saja. Ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Waalaikumsalam. Ya. Iya, lagi.